Hai sahabat tutup botol, kali ini kami akan membahas tentang kisah seorang pemuda yang bertahan hidup seorang diri di hutan belantara Alaska sebelum ditemukan meninggal dalam kesendiriannya. Kisahnya bertahan hidup diabadikannya sendiri dengan kamera yang dibawanya. Penasaran kan kisah lengkapnya seperti apa? Makanya jangan kemana-mana dan langsung aja kita buka tutup botolnya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa bantu kami untuk subscribe akun tutup botol dan tekan tombol loncengnya. Like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu sebanyak-banyaknya. Christopher Johnson McCandless adalah seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya. Ia diketahui membuang seluruh kehidupannya di peradaban dan berangkat untuk hidup di alam liar. Terlepas dari motivasinya yang dipertanyakan, kisahnya adalah sebuah penggambaran legendaris tentang istilah live free or die hard. Diketahui faktanya adalah bahwa pada April 1992, McCandless menumpang dari Carthage, South Dakota ke Fairbanks, Alaska. Di sini dia menumpang lagi dengan tukang listrik lokal bernama Jim Galien yang sedang dalam perjalanan keluar dari Fairbanks. McCandless memperkenalkan dirinya hanya sebagai Alex, tanpa menyinggung sekalipun tentang nama belakangnya. Jadi Alex itu bukan nama asli. Dia kemudian meminta Galien untuk membawanya ke Taman Nasional Denali yang terletak di barat daya, di mana dia mengaku bahwa dia ingin mendaki dan tinggal di alam selama beberapa bulan. Sebagai penduduk lokal, bahkan hanya dari melihat penampilannya saja, Galien sudah memiliki keraguan tentang kemampuan McCandless untuk bertahan hidup di alam liar. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa hutan belantara Alaska dikenal sangat kejam. McCandless di sisi lain memang tidak memiliki peralatan yang mencukupi untuk bertahan di alam liar selama beberapa bulan. Namun, dia bersikeras kepada Galien bahwa ia akan baik-baik saja. Merasa khawatir, Galien tentu saja berusaha membujuk anak muda yang naif itu untuk mempertimbangkan kembali petualangannya. Bahkan ia juga menawarkan untuk mengantar McCandless ke Anchorage dan membelikannya peralatan yang layak. Sayangnya, anak muda itu sangat keras kepala. Dari apa yang diingat Galien, dia hanya membawa ransel ringan, sekantong kecil beras, senapan seni otomatis Remington, dan sepasang sepatu bot Wellington. Bahkan sepatu itu pun diberikan oleh Galien. Pemuda itu bahkan tidak memiliki kompas dan meninggalkan arlojinya serta satu-satunya peta yang dia miliki di truk Galien. Pada akhirnya, Galien menurunkan penumpangnya itu di ujung Stampede Trail, sebelah barat taman pada tanggal 28 April 1992. McCandless menyerahkan kameranya kepada Galien dan memintanya untuk mengambil gambar sebelum pergi ke hutan belantara. Pada saat telah memasuki hutan dingin Alaska, McCandless melihat-lihat sekitar dan menentukan arah tujuannya. Setelah berjalan beberapa lama, ia pun terhenti di sebuah tempat. Sebenarnya Chris McCandless berencana untuk mendaki lebih jauh ke arah barat ke Laut Bering, tetapi dia berhenti sekitar 20 mil karena dalam perjalanannya ia menjumpai sebuah bus tua berkarat. Kemudian ia menggunakan bus tua tersebut untuk tinggal selama beberapa waktu karena ia merasa itu adalah tempat yang bagus untuk berkemah. Bus tua tersebut dicat biru dan putih yang terkelupas dari samping. Bannya sudah lama kempes dan hampir ditumbuhi lumpur dan tanaman liar. Meskipun begitu, McCandless tampak senang menemukan tempat tersebut. Selama sekitar 16 minggu, Chris McCandless tinggal di bus ini. Petualangannya di alam liar akan penuh dengan kesulitan. Setiap detail dari usahanya bertahan hidup di hutan dingin Alaska ditulisnya di buku hariannya yang menggambarkan bagaimana tubuhnya terasa lemah, sering turun salju, dan selalu gagal dalam usahanya untuk berburu. Jadi meskipun begitu, setelah minggu-minggu pertama yang sulit, McCandless secara bertahap menyesuaikan diri dengan gaya hidup barunya. Ia bertahan hidup dari beras yang ia bawa, serta mendapat makanan lain dengan mencari tanaman lokal. Terkadang, ia berhasil memburu hewan buruan kecil seperti tupai, angsa, maupun kelinci. Jadi nih sahabat, ternyata setelah 2 bulan, Chris McCandless ternyata merasa sudah cukup petualangannya itu. Jadi dia sudah puas hidup sebagai pertapa dan pada akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke masyarakat. Dia kemudian mengemasi kemahnya dan memulai perjalanan kembali ke peradaban pada 3 Juli. Sayangnya, jalur yang sebelumnya dia ambil di atas sungai Teklanika yang membeku kini telah mencair. Dan itu bukanlah sungai kecil. Jadi McCandless sekarang menghadapi gelombang air sungai setinggi 75 kaki yang dipicu oleh salju yang mencair. Tapi, apa yang tidak diketahuinya adalah bahwa ada semacam tram yang bisa digunakan untuk menyeberang terletak 1 mil di hilir sungai. Bahkan lebih baik lagi, ada kabin wisatawan nyaman yang penuh dengan makanan dan persediaan terletak di sekitar 6 mil di selatan bus, di mana tempat itu ditandai oleh sebagian besar peta di daerah itu. Itu adalah informasi yang sangat krusial dan harusnya bisa McCandless ketahui apabila dia mendengarkan Galien dan lebih berhati-hati dalam mempersiapkan perjalanannya. Dan karena Chris McCandless tidak tahu info penting tersebut, pada akhirnya ia bertindak sesuai dengan instingnya, yaitu ia kembali berlindung di bus, dan semenjak saat itulah, entry buku hariannya akan mengandung memori-memori yang lebih gelap, seperti air hujan memasuki bus, sungai terlihat mustahil untuk dilewati, aku kesepian, mungkin juga ketakutan karena aku tidak mengetahui jalan untuk kembali.
Yap, kurang lebih seperti itulah isi dari diarinya yang berhasil ditemukan kemudian. Jadi, di samping kekecewaannya, dia pun harus tetap berburu dan mengumpulkan tanaman yang dapat dimakan untuk bertahan hidup. Tapi dia semakin lemah karena dia menghabiskan lebih banyak kalori daripada yang dia makan selama 3 bulan di Alaska. Entry terakhir dalam buku harian yang ditulis pada hari ke-107 di mana dia tinggal di bus hanya bertuliskan beri biru yang indah. Sejak saat itu hingga hari ke-113, dia diperkirakan menjalani detik-detik terakhir hidupnya. Pada hari ke-132 setelah Chris McCandless terakhir terlihat, tubuhnya ditemukan oleh para pemburu. Salah satu pria yang membaca diari itu memasuki bus dan menemukan apa yang dia pikir adalah kantong tidur yang penuh dengan makanan busuk. Sayangnya, itu adalah mayat Chris McCandless. Penyebab kematian Chris McCandless telah diperdebatkan selama beberapa dekade. Asumsi pertama adalah bahwa dia hanya mati kelaparan. Persediaan berasnya berkurang dan ia semakin lapar dan semakin sulit baginya untuk menemukan energi untuk bangun dan berburu. Namun, John Krakauer, jurnalis pertama yang meliput kisah Chris McCandless, sampai pada kesimpulan lain. Berdasarkan entry buku harian yang merinci sumber makanannya, dia yakin bahwa McCandless mungkin telah memakan biji tanaman Hedysarum alpinum yang beracun. Begini infonya sahabat, kepada orang yang sehat secara fisik, bijinya mungkin tidak berbahaya karena racun di dalamnya bisa saja dinetralisir oleh asam lambung dan bakteri baik di usus. Tapi, jika McCandless memakan bijinya sebagai upaya terakhir untuk mengisi perut, sistem pencernaannya mungkin terlalu lemah untuk melawan racun tersebut. Teori ini didukung dengan pernyataan di salah satu entry dalam buku hariannya yang menyatakan bahwa McCandless sempat sakit karena memakan biji-bijian. Teori lain adalah bahwa McCandless meninggal karena jamur. Gagasan ini menyatakan bahwa benih beracun mungkin telah disimpan secara tidak benar di lingkungan yang lembab. Teori keracunan ini juga telah dikemukakan sebagai penjelasan meskipun tidak ada kesimpulan pasti yang dapat dicapai. Elemen menarik lainnya dari kisah Chris McCandless adalah foto-foto yang ditinggalkannya. Kameranya berisi lusinan foto yang merinci perjalanan hidupnya, termasuk potret dirinya sendiri. Apabila foto-foto itu dijajarkan, perubahan tubuh McCandless akan terlihat jelas. Tubuhnya terlihat semakin kurus dan melemah meskipun dia tampak tersenyum dan terus hidup dalam kesendirian. Pada akhirnya, terlepas dari banyaknya penyelidikan, para ahli masih belum sepenuhnya yakin bagaimana McCandless meninggal dan apa yang dia pikirkan di saat-saat terakhirnya. Apakah ia merindukan keluarganya? Ataupun apakah dia pada akhirnya sadar bahwa kematiannya merupakan kesalahannya sendiri? In the end, kisahnya pada akhirnya diabadikan dalam sebuah film pada tahun 2007 berjudul Into the Wild. Dengan cara yang unik, kisah dari Chris McCandless yang secara spontan meninggalkan peradaban dan pergi ke alam liar, sedikit banyak sangat relate dari sekian generasi yang capek dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya tentang kisah hidup dengan alam, membuat mereka tertarik untuk pergi ke alam liar dan mencoba mencari petualangan mereka sendiri. Kisah Chris McCandless ini bukanlah tentang perjalanannya, melainkan lebih ke apa yang dia dapatkan dari perjalanan tersebut. Terlepas dari dia yang pada akhirnya meninggal dan kisahnya bukanlah sebuah kisah heroik atau semacamnya, sebuah quotes yang dipaparkan di salah satu lembar buku hariannya nampaknya menjelaskan bahwa dia sepenuhnya paham intisari atas kehidupan yang dia jalani. Quotes itu adalah, "Happiness is only real when we share." Jadi kebahagiaan hanya terasa nyata apabila kebahagiaan itu kita bagikan kepada orang lain. Demikian kisah menarik kami kali ini. Silahkan sahabat kunjungi channel kami untuk berbagai video menarik lainnya. Silahkan tulis juga di kolom komentar kisah apa yang kamu inginkan untuk kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Tungguin video menarik lainnya dari kami ya. Sekian dan sampai jumpa.